Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance. Yang pertama ada BBYB, kedua BNBA, ketiga BBHI, keempat Amar, kelima BGTG, keenam BANK, ketujuh BEPIK, kedelapan Baca, dan terakhir AGRS. Langsung saja ke saham pertama, ada BBYB yang ditutup di harga 635, terkoreksi 5,92%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di buka semuanya BBYB didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal, BBYB dibuang setelah mencapai peaknya 800 dan neckline cup and handle-nya di 700 juga jebol, berarti arahnya 600. Udah peluang besar ke situ dulu. Apakah ini pola dead cat bone? Kalau dia jebol 600, iya ada sinyal pola dead cat bone. Tapi kalau mantul bisa jadi nanti polanya double bottom ya. Bisa terjadi bermacam-macam pola ya, tergantung ke depannya kemana arahnya itu ya. Lebih valid lagi kalau Bapak Ibu mau lihat ya, nggak perlu lihat pola, lihat aja support resisten kuatnya di mana. Jebol itu berarti trennya akan patah. Kalau ke bawah downtrend, kalau ke atas uptrend. Itu aja. Kalau nekat beli kondisi seperti ini, harusnya belinya dekat-dekat support aja untuk BBYB. Kalau dia ke 600 itu coba aja. Menurut saya sih ada peluang technical rebound sekitaran 3-5% ya. Tapi ini disclaimer on. Setelah itu naik lebih tinggi nggak tahu. Tapi untuk rebound mantul itu ada peluang lah sekitaran 3% lah mantulnya dari 600 tuh bisa. Jadi bisa dimanfaatin kan. John bungkus aja dapat 3% ya lumayan seperti itu ya. Tapi ini disclaimer on. Kelihatannya juga buangan 2 hari Kamis dan Jumat itu volumenya makin besar. Mestinya bisa ada lanjutan, dibuang lagi nih. Semoga aja mantul. Mestinya ada pantulan di 600. Jadi seperti itu untuk BBYB. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya jelek ya, setelah dia 3 hari terus naik dibuang dari satu candle aja, 1 minggu dibuang. Apakah mungkin ada pantulan? Melihat history sebelumnya ya bisa aja ada pantulan di 600. Seperti itu untuk BBYB. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBA yang ditutup di harga 1015, terkoreksi 2,4%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia buka selanjutnya BNBA didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Start teknikal, BNBA mantul juga ya dari support waktu itu di 950. Kalau nekat beli tercapai nih 10% ya potensi upset saat dia membentuk candle merah ini ya, nekat-nekatan aja dan rebound target tercapai. Dan kalaupun ada koreksi ya wajar ya. Harga sekarang tuh harga psikologisnya harusnya bertahan. Kalau mau bagus ya bertahan di atas 1000. Apakah masih bisa nekat dengan kondisi seperti ini? Kelihatannya juga merahnya, volumenya juga besar. Ya kalau nekat masih bisa, risknya kecil 3%, tutup di bawah 970, 980 tuh out aja. Nggak perlu nunggu EMA 20-nya ini, tutup aja EMA 20-nya. Ganggu psikologis. Pokoknya gagal bertahan di atas 980 1000 itu tinggalin aja. Jadi sekitar 4% cut loss-nya. Tapi kembali lagi ini disclaimer on ya, belum pasti juga naik sekitaran 5%. Kalau nantinya jalan, potensi Bapak Ibu dapat profit itu sekitaran 13%. Peluang besar dia itu ke 1100 sampai 1150 akan menguji trend line downtrendnya ini. Ada peluang kalau menurut saya untuk BNBA. Jadi kalau BNBA rebound ya semestinya BBYB ini bisa rebound juga di area 600 ini. Ini kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk BNBA, setelah dia candle koreksi merah ada rejection. Bagus nih membentuk higher low. Cuman perlu hati-hati kalau dia kembali turun di bawah 1000 tuh rawan turun. Bahkan bisa ke 900 untuk BNBA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBHI yang ditutup di harga 1670, terkoreksi 2,05%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia buka semuanya, BBHI ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBHI terus turun. Yang perkiraan saya juga ada pantulan di 1700, gagal. Nggak mampu dia menembusnya ya. Dia mantulnya malah di 1600, di support semenjak Januari 2023 nih. Nah ini bisa jadi sandaran terakhirnya. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi lebih dari itu, kalau Bapak Ibu kasih toleransi ya lama akan nunggunya ya. Jadi perkiraan saya juga dia mantul dari EMA 20-nya di 1700, gak mampu mantul. Nah jadi seperti itu untuk BBHI. Kondisi seperti ini tunggu dia ke atas kembali 1700 saja. Kalau ada candle hijau pembalikan arah itu ada sinyal bagus lah. Kalau Senin ada pembalikan arah ya, balik ke atas 1700. Tapi kalau nekat atau sudah beli di 1670, pandangan saya ya pertimbangkan
Stop loss turun dari 1600. Seperti itu untuk BBHI. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga candlenya ya lumayan koreksinya, volumenya. Kalau mau bagus harusnya bertahan di atas 1600 kalau melihat juga dari time frame weekly-nya. Seperti itu untuk BBHI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Amar yang ditutup di harga 272 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di semuanya Amar diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Amar sudah di area pucuk, rawan dibuang, hati-hati. Kalau kondisi seperti ini, tunggu dia membentuk swing low-nya. Pola important shoulder juga sudah terkonfirmasi, sudah tercapai juga. Oh, belum ya, sedikit lagi 290-300 itu. Tapi ya candlenya yang kurang bagus ya, area puncak ini. Takutnya dia membentuk swing low-nya. Tunggu aja di 250, 240 tuh menarik. Kalau dia turun ke 250, 240, Amar lebih menarik daripada beli di pucuk. Ya, resikonya lebih besar kecuali Bapak Ibu trading ODT, fast trade, scalping, lihat ada momentum nekat beli di area atas nih bisa. Cuman ya itu, kalau di kelas scalping Burnet Trader tuh dikasih info atau dikasih tahu tekniknya, ciri-ciri sahamnya walaupun di harga pucuk ini masih bisa naik lebih tinggi, itu akan dikasih tahu di mana harus entry, exitnya juga dikasih tahu untuk kelas scalping. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk belajar scalping, cari profit harian, mingguan, itu bisa di kelas scalping Borneo Trader. Bisa klik link yang ada di deskripsi atau di bio Instagram Borneo Trader. Nah, seperti itu ya untuk Amar. Kelihatan juga Amar ini naiknya dengan volume yang makin turun. Berarti kan buying power tuh nggak kuat narik ke atas. Nanti tiba-tiba ada buangan aja. Jadi seperti itu. Untuk Amar, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BGTG yang ditutup di harga 87, terkoreksi 2,24%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal semarinya BGTG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BGTG, waduh sudah turun ya. Akhirnya perkiraan saya yang bisa ada tarikan, ternyata malah jebol support dia minggu kemarin. Lebih baik wait and see dulu lah. Kecuali dia balik, ada rejection, ada candle bullish angle pink. Nah, baru buy out breakout atau buy di bawah sekalian di 87 sampai 82. Itu kalau berminat ya. Harga sekarang tuh harga tanggung. Memang kalau dia ditarik naik ya profitnya lebih besar daripada beli saat breakout. Seperti itu untuk BGTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BANK yang ditutup di harga 1310, terkoreksi 0,38%. Kalau dia transaksi asing, terus net buy seminggu kemarin. Kalau di box sebenarnya BANK ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BANK ada akumulasi tapi sahamnya nggak kemana-mana. Ya ini di level kritisnya. Benar naik nggak atau turun, itu aja. Risknya kecil kalau berminat. Sampai tutup di bawah 1300 atau 1280 itu menurut saya jelek untuk BANK ya. Harus bertahan, kalau bisa minggu ini harus rebound, minimal tutup seminggu ke depan ya 1400 di atas EMA 60-nya garis biru ini. Atau ya bertahan, tapi semestinya harus langsung hijau lah. Nggak mungkin dia konsolidasi lagi. Antara dia tuh rebound dan jebol support, itu aja. Minggu ini nih harus jalan. Kecil kemungkinan kalau dia konsolidasi lagi di range pendeknya nih. Menurut saya seperti itu. Untuk BANK, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BPIK yang ditutup di harga 107, terkoreksi 1,83%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan sebenarnya BPIK diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BPIK juga kondisinya jelek karena akhirnya dia nggak mampu mempertahankan support 110, tapi memang masih bisa ditoleransi ya. Baru 3% turun dari support ya. Semestinya kalau 4%, 5% tuh jelek dan dia bertahan di atas EMA 20-nya. Jadi kondisi seperti ini lebih ke wait and see aja dulu sih. Kalau nekat-nekatan ya, kalau yang ada tipe-tipe trader yang trading berdasarkan entry-nya tuh di area EMA yang dia pakai. Misalnya EMA 20 kalau nyentuh situ dia beli, dan kalau tutup di bawah EMA 20 dia cut loss, itu ada juga. Dan bisa menghasilkan profit kan. Setiap strategi itu nggak harus sama. Banyak cara mencari profit. Dan itu risknya juga kecil kalau strategi seperti itu ya. Ya kalau misalnya ini beli di 107 berarti tutup di bawah itu di 106, di 105, 104 dia cut loss. Paling 3%, 4% cut loss. Udah. Mestinya sih kalau mau bagus ya rebound Senin Selasa itu harus hijau, kembali lagi minimal 110. Kalau dilihat time frame weekly-nya, candlenya kurang bagus, tutupannya juga nggak kebagus ya. Ya tinggal lihat konfirmasinya minggu ini. Kalau balik ke 110 sih cukup aman, berarti ada rejection untuk BPIK. Seperti itu untuk BPIK. Langsung saja ke saham selanjutnya.
ada baca yang ditutup di harga 130 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal semuanya baca ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Di hari Kamis dia open gap down, tapi kemudian ditarik naik dan membentuk lagi candle higher low. Nah itu kan. Tapi dengan kondisi seperti ini, Bapak Ibu nggak perlu pusing. Open gap down, open gap up itu kan cuman titik waktu pembukaan dan penutupan. Tapi konfirmasinya tetap candle waktu saat tutupannya. Tutupannya seperti apa? Ini kelihatan di tanggal 10 Februari hari Jumat dia masih bertahan di atas 130. Berarti masih aman. Yang beruntung itu yang kalau dapat ngantri open market dapat beli, ya itu sudah profit kan. Mungkin profitnya di 3% sampai 5%. Nah seperti itu ya. Dan kalaupun ada yang sudah kebeli di area 130 itu nggak masalah. Yang penting dia nggak tutup di bawah 100. Coba hitung ini ya, 125 lah. Dan target kan ya 140 jualannya. Kalau minimal cut lossnya 6%, ya target jualnya tuh minimal 140 di sekitaran 6% sama sampai 10%. Seperti itu untuk baca. Langsung saja ke saham terakhir. Ada GRS yang ditutup di harga 93, terkoreksi 2,10%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia buka semuanya AGRS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AGRS sudah kembali ke atas EMA 60-nya lagi setelah dia berlama di bawah dan akhirnya rebound, kemudian di retestnya lagi. Koreksinya belum kecil, konfirmasi kondisi seperti ini. Yang penting ya bertahan di atas 88, nggak tutup di bawah 88 itu masih bisa dipertahankan atau di hold atau diharap untuk AGRS kembali rebound menembus level psikologisnya 100, menembus trendline downtrend semenjak Juni 2022 di 100. Kalau tembus itu siap-siap uptrend dan perlu hati-hati diwaspadai kalau AGRS sampai tutup di bawah 88. Itu jelek menurut saya. Seperti itu untuk AGRS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.